Sobat Prestasi, sekarang mari kita simak pemaparan dari Bapak Wahyono Eskom PhD tentang pemrograman, penambangan data, dan pengembangan perangkat lunak. Kepada Bapak Wahyono, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT saya sudah terlihat, Nggih? Sudah, Pak. Nggih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Puskesmas karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut mempresentasikan beberapa hal terkait dengan peraturan untuk saya khususnya di lomba pemrograman, penambangan data, dan juga perangkat lunak. Oke, mungkin langsung saja supaya tidak perlu berlama-lama. Jadi bagian saya itu adalah ada 3 divisi. Yang pertama divisi pemrograman, kemudian nanti divisi penambangan data, dan juga divisi untuk perangkat lunak. Oke, mungkin untuk yang pertama yaitu divisi pemrograman. Jadi untuk pemrograman sama seperti domestik tahun-tahun sebelumnya, bahwa pada divisi ini kami ingin menguji kemampuan dan nalar peserta dalam menyelesaikan atau mungkin membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kriteria yang kami ujikan itu adalah tidak hanya tepat, tidak hanya tepat, tetapi juga harus cepat. Mungkin kalau teman-teman semua itu bisa membuat program yang tepat tetapi cepat, mungkin akan jauh kalah kalau seandainya ada tim lain yang memang cepat dan juga tepat. Nah, secara umum baik nanti di penyisihan maupun di final itu nanti tiap peserta itu akan diberikan deskripsi sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 3-5 jam. Biasanya kalau pengalaman sebelumnya itu untuk penyisihan waktu yang diberikan itu hanya sekitar 3 jam, sedangkan untuk final itu hanya sekitar 5 jam, jadi 3 atau 5 jam. Nah, dalam waktu 3-5 jam ini peserta itu harus bisa sebanyak mungkin membuat program yang tepat, gitu ya, tepat dan efisien. Jadi tidak hanya tepat tapi juga efisien dalam waktu yang relatif cepat, gitu ya. Artinya memang dalam rentang itu bisa sebanyak mungkin dengan cepat dan tepat. Gitu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa C, kemudian bahasa C++, dan juga bahasa Java. Karena itulah, maka peserta itu dituntut untuk bisa menemukan atau menggunakan sebuah algoritma atau struktur data yang tepat dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang kami berikan. Nah, ini ketentuan khusus terkait dengan divisi pemrograman. Nah, sekarang kita lihat untuk babak penyisihan. Jadi, babak penyisihan ini akan dilakukan secara online, gitu ya, secara online dengan jadwal sesuai dengan panduan yang ada di Puskesmas. Nah, untuk lokasinya, karena ini secara online, nanti akan diinformasikan kemudian. Gitu. Nah, kemudian untuk penyisihan ini, nanti para peserta itu akan diberikan serangkaian soal, ya, bisa dari 5 sampai 12 soal pemrograman yang harus diselesaikan dalam waktu 3 jam. Nah, sebelum melakukan babak penyisihan, kami memberikan kesempatan terlebih dahulu pada peserta untuk membiasakan diri dalam menggunakan sistem. Nah, ini kita sebut sebagai babak pemanasan. Jadi babak pemanasan ini akan dilakukan sekitar tanggal 1 Agustus dengan waktu akan diumumkan kemudian. Sedangkan untuk babak penyisiannya itu akan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021. Gitu. Nah, sebelum babak penyisihan dan juga sebelum babak pemanasan, nanti dari PIC atau mungkin panitia itu nanti akan menginformasikan secara detail peraturan dan juga prosedur seperti apa yang harus dilakukan selama babak penyisihan, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kami mendistribusikan akun kepada para peserta. Nah, di dalam babak penyisian ini nanti kami akan menyeleksi para finalis yang jumlahnya itu sebanyak 30 tim. Jadi kalau di bidang lain atau divisi lain itu jumlah finalisnya itu 20. Untuk divisi pemrograman kita akan mengambil sebanyak 30 tim. Dengan ketentuan 15 tim ini merupakan 15 tim terbaik dari perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi nanti akan kami cek, gitu,
akan kami cek peringkat satunya siapa. Nah, kemudian nanti 15 perguruan tinggi terbaik itu yang nanti akan jadi masuk finalis. Nah, setelahnya baru kita akan melihat 15 tim terbaik berdasarkan kepada peringkat scoreboard. Gitu. Nah, kemudian jika selama babak penyisihan kami menemukan indikasi kecurangan atau mungkin plagiarisme, gitu ya, maka tim yang bersangkutan itu akan memungkinkan untuk didiskualifikasi. Meskipun mungkin bisa saja sebenarnya lolos ke final, tetapi kami bisa saja mendiskualifikasi. Nah, kemudian karena ini sifatnya online, kami sangat mengharapkan peserta itu tidak melakukan penyerangan kepada sistem dalam bentuk apapun, karena ini jelas akan mengganggu jalannya babak penyisihan. Nah, baik babak penyisihan maupun babak final, untuk setiap submission yang tidak AC ini artinya tidak tepat, ya, tidak tepat atau bisa juga tidak efisien. Bisa jadi memang tepat tapi tidak efisien, efisien tapi tidak tepat. Tapi harus dua-duanya efisien dan tepat, artinya itu AC, accepted gitu. Kalau tidak accepted, maka peserta itu akan mendapatkan penalti 20 menit per submission. Nah, total penalti ini akan dihitung ketika submission peserta itu dinyatakan accepted. Gitu. Nah, kemudian selama babak penyisihan, kami memberikan kesempatan selama 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10, bagi peserta untuk melakukan klarifikasi terhadap soal yang kami berikan. Nah, untuk babak penyisihan sendiri, akan ada kemungkinan itu adalah jam 9 sampai jam 1 gitu ya. Karena, karena kita jam 9 sampai jam 12, jam 9 sampai jam 12 WIB. Karena kita membutuhkan waktu selama 3 jam. Nah, untuk klarifikasi, setiap klarifikasi yang dilayangkan kepada kami itu akan dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Kemudian baca soal lebih teliti, kemudian tidak ada komentar, atau juri bisa saja menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Jadi memang tergantung dari pertanyaan yang diinginkan. Oke, ini terkait dengan babak penyisihan. Kemudian untuk babak final ini akan diumumkan siapa saja yang lolos ke babak final itu pada tanggal 12 Agustus 2021. Nah, babak final sendiri ini akan dilakukan pada periode tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober 2021. Nah, karena rentangnya ini lumayan ya, 4, 5, 6, 7, maka kami membagi menjadi beberapa slot. Jadi, untuk technical meeting itu akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemanasan, kemudian nanti dilanjutkan dengan babak final, seperti itu ya. Jadi babak final ini memang sama seperti babak penyisihan akan dilakukan secara online, live coding online dengan mekanisme dan prosedur yang akan kami umumkan kemudian. Nah, berbeda dengan babak penyisihan, babak final ini akan terdiri dari 5 jam dengan jumlah soal 8 sampai 18 soal pemrograman. Itu. Nah, peraturan-peraturan lebih detail akan diinformasikan kemudian oleh panitia atau mungkin PIC pada divisi 1 ini. Nah, kriteria penilaian itu adalah yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan memberikan nilai untuk program yang dikumpulkan dan menghasilkan jawaban yang benar dalam batas waktu eksekusi dan memori yang telah ditentukan. Jadi memang di sini benar itu artinya sesuai, tepat. Batas waktu eksekusi ini artinya efisien, dan juga dari sisi memori juga adalah efisien. Nah, kemudian juga kita akan melihat jumlah soal yang berhasil diselesaikan. Nah, kalau seandainya ada lebih dari satu tim yang berhasil menyelesaikan jumlah soal yang sama, maka kami akan melihat waktu submission. Siapa yang mensubmit lebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau ternyata jumlah nilainya itu jumlah nilai dari waktu submission sama, maka kita akan melihat apakah ada kemungkinan plagiarisme yang dilakukan oleh peserta, seperti itu. Nah, ini adalah kriteria penilaian baik untuk babak final maupun untuk babak penyisihan. Nah, berikut adalah contoh scoreboard yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Scoreboard yang akan kita gunakan seperti ini. Hijau itu artinya benar, sedangkan merah itu artinya tidak benar atau tidak accepted gitu ya. Kalau hijau itu accepted, kalau merah itu tidak accepted. Kemudian di situ ada angka 64, 161 itu menandakan waktu. Jadi kapan peserta itu mensubmit programnya,
dan apakah peserta itu mendapatkan penalti atau tidak. Yang kita cari itu adalah yang memiliki waktu paling kecil seperti itu. Nah, sedangkan di bawah itu ada 22 tries, kemudian 6 tries. Ini menandakan berapa banyak si peserta ini mengupload atau mungkin mensubmit program pada soal tersebut. Nah, ini untuk divisi yang pertama yang menjadi tugas saya untuk menginformasikan kepada peserta. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu divisi 3 terkait dengan penambangan data atau data mining. Jadi di dalam divisi 3 yang kita lakukan itu adalah kami mencoba untuk menguji kemampuan peserta dalam menyelesaikan sebuah permasalahan nyata dengan menggunakan penambangan data. Nah, data yang bisa digunakan di sini beragam itu. Bisa data transaksi, bisa data gambar, atau mungkin bisa data teks gitu. Tetapi khusus untuk tahun 2021, kami akan menggunakan data teks, yaitu berupa korpus teks bahasa Indonesia. Gitu ya. Karena memang korpus teks bahasa Indonesia ini sudah mulai marak, ya, sudah mulai banyak, dan juga sudah mulai bisa diakses oleh masyarakat untuk penambangan data pada kasus-kasus teks bahasa Indonesia. Sehingga diharapkan ini nanti menyelesaikan permasalahan terkait dengan ini. Gitu ya. Nah, pada lomba ini peserta itu diharapkan mampu melakukan proses penambangan teks bahasa Indonesia yang tersedia di internet gitu ya. Nah, karena ini kita menggunakan data teks bahasa Indonesia, maka kita bekerja sama dengan Masyarakat Linguistik Komputasional Indonesia, MALKIN, atau mungkin kita nyebutnya sebagai Indonesian Association for Computational Linguistics, INACL gitu ya. Nah, kita lihat untuk babak penyisian berbeda dengan divisi 1. Divisi 1 itu dalam bentuk live coding ya. Tapi kalau untuk divisi 3 itu proposal. Jadi para peserta itu harus mengumpulkan makalah. Ya, mengumpulkan makalah yang merupakan hasil penelitian dengan tema penambangan teks bahasa Indonesia untuk Indonesia Maju gitu. Panjang makalah ini harus dari 8 sampai 10 halaman dengan format 1 kolom. Nah, karena ini sifatnya adalah makalah gitu ya. Makalah, maka ini untuk untuk covernya itu bebas. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus dari cover. Nah, makalah yang diajukan itu harus merupakan hasil laporan singkat dari penelitian terkait dengan penambangan pada teks bahasa Indonesia. Nah, penelitian singkat ini tidak hanya sekedar benar, tetapi diharapkan itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, struktur dari makalah yang harus dikumpulkan oleh peserta itu adalah jelas judul makalahnya apa, gitu ya. Kemudian abstraknya seperti apa, pendahuluan, kemudian minimal dalam pendahuluan itu dijelaskan latar belakangnya seperti apa, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, dan batasan yang digunakan. Nah, yang paling penting itu adalah juga harus ada studi literatur. Kemudian menjelaskan metode yang digunakan seperti apa, kemudian hasilnya, gitu ya. Hasil secara kuantitatif, gitu ya. Hasil secara kuantitatif itu harus bisa dipaparkan juga, dan kemudian diikuti dengan analisis. Jadi analisis di sini mungkin lebih kepada sisi kualitatif. Kalau hasil lebih kepada kuantitatif, kalau analisis ini lebih kepada diskusi atau mungkin dari kualitatifnya. Nah, baru nanti kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Itu. Nah, dalam melakukan penelitian, peserta itu diperkenankan untuk menggunakan tools, library, atau framework apa saja. Jadi tidak harus bikin from scratch, jadi tidak harus bikin secara mandiri. Gitu. Jadi memang harus tools boleh menggunakan tools, library, atau framework. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan itu adalah makalah ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Gitu ya, belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan juga belum pernah diikutkan pada lomba lainnya. Nah, mekanisme pengumpulan makalah untuk babak penyisian itu harus dalam bentuk PDF dengan format penamaan Gemastik 14, kemudian penambangan data, kemudian ID tim. Nanti teman-teman ketika mendaftar itu akan mendapatkan ID tim, nama tim, judul karya, yang kemudian nanti harus diunggah ke dalam sistem gitu ya. Sistemnya itu nanti akan diinfokan selanjutnya dengan ukuran maksimal file 8 MB gitu ya. Nah, setiap makalah ini harus dikumpulkan paling lambat pada tanggal 29 Juli 2021. Nanti setelah tanggal 29 Juli
tim juri akan melakukan penilaian gitu ya. Nanti tanggal 12 akan diumumkan siapa-siapa saja yang akan menjadi finalis. Nah, kemudian untuk babak final sendiri sama seperti pada lomba lainnya. Babak final ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Tim finalis yang dinyatakan sebagai finalis akan melakukan pendaftaran ulang gitu ya untuk pesertaan pada babak final, karena bisa jadi ada yang memang dinyatakan sebagai finalis tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka ini kami menganggap diskualifikasi. Nah, kemudian yang paling penting selanjutnya itu adalah tim finalis wajib membuat poster yang dipamerkan pada sosmed dengan ketentuan seperti pada lampiran panduan gitu ya. Nanti silakan nanti dicek panduan yang pada link yang diberikan oleh para juri sebelumnya. Nah, kemudian peserta itu nanti ketika lomba final kan itu akan diberikan waktu selama 5 jam. Itu nanti akan diberikan dataset beserta deskripsi singkat. Dataset ini yang memang sebelumnya belum pernah dilihat oleh peserta. Jadi memang semua peserta belum pernah melihat datasetnya ini. Kemudian nanti akan diberikan waktu selama 5 jam untuk membangun model, menggunakan model, dan juga mengevaluasi model tersebut. Nah, selama 5 jam ini, selain membangun model dan menggunakan model, serta evaluasi, diharapkan peserta juga melakukan dokumentasi. Pekerjaannya dalam bentuk PPT. Karena nanti akan ada waktunya bagi peserta itu untuk mempresentasikan di hadapan juri secara daring. Nah, sama seperti babak penyisihan, pada babak final ini peserta diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu seperti tools, kemudian library ataupun mungkin framework. Terkait dengan bahasa mungkin bisa dibebaskan. Nah, berikut adalah beberapa kriteria penilaian gitu ya. Untuk babak penyisihan itu didasarkan pada makalah yang dikumpulkan. Gitu ya. Babak final ini didasarkan pada babak penyisihan, kemudian performansi model yang dihasilkan, inovasi gitu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan atau membangun, tapi juga ada inovasi dan juga sesi presentasinya. Dari babak penyisihan kami akan melihat dari sisi originalitas gitu ya. Kita akan cek apakah ada plagiarisme atau tidak. Kemudian kita akan cek apakah bermanfaat, gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian menjelaskan, gitu, kejelasan dalam tulisan. Jadi apakah teman-teman itu menjelaskan dengan baik, gitu ya, menjelaskan dengan baik setiap metode yang digunakan dalam makalah. Baru kemudian kita akan melihat kelengkapan laporan. Artinya setiap bagian apakah sudah ditulis dengan baik dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk babak final itu kita akan mengikut sertakan kembali nilai dari babak penyisihan. Kemudian kita akan mengecek skor dari performance model yang dihasilkan, gitu ya. Jadi mungkin akurasinya kita cek. Kemudian kita juga akan cek dari sisi inovasinya. Dan yang terakhir, kita akan melihat dari sisi kejelasan dan kelengkapan dari presentasi. Jadi semakin jelas, semakin lengkap presentasinya yang dilakukan dalam waktu yang singkat, itu bisa jadi akan menghasilkan nilai yang baik seperti itu. Nah, ini adalah kriteria penilaian untuk divisi 3 yaitu penambangan data. Nah, sekarang saya masuk ke divisi 8 yaitu divisi 8 perangkat lunak. Jadi di dalam divisi 8 atau perangkat lunak ini kami mengujikan kemampuan dari setiap peserta dalam mengembangkan ide kreatifnya dalam bentuk perangkat lunak sehingga bisa memberikan solusi permasalahan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi memang tidak hanya sekedar ide kreatif, tapi juga harus mampu dikembangkan dalam bentuk perangkat lunak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Gitu. Jadi kalau membuat perangkat lunak tapi tidak menyelesaikan masalah, mungkin juga tidak akan terlalu baik. Gitu. Nah, fokusnya itu adalah aspek inovasi yang kreatif gitu. Dan juga memberikan dampak untuk kemandirian dan juga kecerdasan masyarakat umum. Nah, dampak yang dimunculkan pada perangkat lunak ini harus dibuktikan bukan hanya dalam bentuk argumentasi, namun juga harus didukung dengan data kuantitatif atau mungkin data dari sumber yang lain seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar argumentasi itu tidak cukup kuat untuk membuktikan dampak, tetapi teman-teman dan peserta ini juga harus memberikan data yang mendukung klaim tersebut. Nah, kemudian produk perangkat lunak yang dihasilkan harus bisa dioperasikan sehingga dampaknya itu dapat terstruktur gitu.
Kemudian platform produk perangkat lunak ini tidak dibatasi. Jadi teman-teman bisa berbasis website, mungkin berbasis web, mobile, atau mungkin berbasis desktop, atau mungkin lain sebagainya. Artinya kita tidak membatasi platform-platform yang dikembangkan atau yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk babak penyisihan, jadi untuk babak penyisihan ini yang harus dilakukan itu adalah membuat proposal. Jadi setiap peserta itu harus membuat proposal pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Kemudian juga harus mengumpulkan video rancangan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Kemudian juga dokumen pendukung lainnya. Jadi yang pertama proposal pengembangan perangkat lunak yang sedang dikembangkan pada kemajuan sekitar 50%. Jadi tidak harus sudah 100% selesai ya. Jadi 50% sudah selesai tidak masalah. Tetapi kalau bisa 100% itu akan jauh lebih baik. Kemudian kalau seandainya sudah 100% selesai, maka teman-teman harus menyertakan link executable file .exe-nya ya, atau URL dari aplikasi perangkat lunak dengan tujuan supaya juri itu bisa mencoba, gitu ya. Nah, kemudian juga harus ada dokumentasi teknis mengenai panduan, instalasi, dan juga penggunaan perangkat lunak. Karena kalau teman-teman tidak menyertakan ini, nanti juri itu akan bingung cara menggunakannya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya kita tidak bisa menilai seperti itu. Nah, kemudian juga harus menyertakan URL video demo perangkat lunak, gitu ya. Ini dalam bentuk TXT atau doc, gitu ya. Kemudian perangkat lunak yang berbasis web itu harus menyertakan UTL dari perangkat lunak, sedangkan perangkat lunak yang berbasis desktop atau mungkin standalone harus menyertakan executable file. Gitu. Nah, kemudian juga harus bisa menjelaskan daftar komponen atau software library yang dapat digunakan beserta dari lisensi komponen tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat pernyataan keaslian karya perangkat lunak dengan ditandatangani oleh materai oleh ketua tim. Jadi memang kami perlu memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan itu memang benar-benar karya tim. Jadi tidak jiplak atau mungkin tidak plagiat dari karya orang lain. Kemudian juga ada adopsi lisensi kalau seandainya teman-teman menggunakan lisensi orang lain seperti itu. Nah, format dan ketentuan proposal, video rancangan silakan mengacu pada buku pedoman gimnastik. Untuk pengumpulan berkas lomba itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Juli 2021. Ini batas maksimal melalui sistem yang nanti akan diumumkan kemudian. Nah, kemudian untuk pengumuman tim yang lolos ke babak final itu akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2021. Tuh. Nah, kemudian untuk babak final sendiri, ya, babak final ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021, gitu ya. Dan tim finalis wajib melakukan pendaftaran ulang sebagai konfirmasi keikutsertaan pada babak final, gitu ya. Nah, sama seperti pada divisi penambangan data, pada divisi perangkat lunak ini juga tim finalis itu wajib membuat poster yang nantinya akan dipamerkan pada sosmed dengan ketentuan sebagaimana pada lampiran di buku panduan. Silakan mengacu kepada website Pusat Prestasi Nasional untuk mendownload buku panduan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lomba pada final ya dilaksanakan dengan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah presentasi dan kegiatan yang kedua itulah demo karya. Jadi sudah tidak ada lagi mekanisme proses pengembangan, tapi langsung mendemokan karya serta ada sesi tanya jawab antara peserta dengan dewan juri dalam ruang pertemuan daring gitu ya. Nah, kemudian tim finalis ini mengirimkan file presentasi serta tautan YouTube video karya akhir yang memuat rekaman presentasi dan demo karya melalui aplikasi lomba pada babak final gitu ya. Pada laman Pusat Prestasi Nasional atau mungkin laman lainnya nanti yang akan diumumkan kemudian. Nah, kemudian selain file presentasi gitu, file presentasi ini juga harus dalam bentuk PDF itu dengan maksimal 8 MB dengan penamaan Gemastik 14, perangkat lunak, ID tim, kemudian nama tim dan juga karya final gitu ya. Nah, ini harus dibuat dalam bentuk PDF, kemudian tidak diperkenankan untuk dilakukan kompresi ke dalam format zip atau RAR. Jadi hanya PDF saja. Nah, kemudian presentasi itu dilakukan tidak secara live, gitu ya. Jadi
tapi dalam bentuk rekaman presentasi. Gitu ya. Karena kan teman-teman itu nanti akan melakukan rekaman presentasi, nanti juri itu akan mengakses, mengevaluasi berdasarkan kepada rekaman presentasi. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, video presentasi dan demonstrasi karya final, gitu ya, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, video demo ini telah menggambarkan hasil pengembangan model itu yang mencapai 100%. Ini sudah tidak minimal ya, karena 100% itu sudah mentok gitu. Jadi memang harus sudah 100%. Jadi sudah tidak ada lagi yang mengatakan bahwa oh ini belum selesai dikembangkan. Artinya memang sudah 100% selesai dikembangkan. Nah, kemudian video dapat mencantumkan intro atau mungkin subtitle, gitu ya, tergantung dari masing-masing peserta. Nah, video ini formatnya harus MP4 dengan 720 pixel, berdurasi maksimum 10 menit, termasuk intro dan subtitle. Terdiri dari rekaman presentasi dan juga demo karya inovasi. Nah, video ini harus diunggah ke YouTube dengan format sebagai terlampir. Nah, nanti pada babak final itu akan dilakukan secara daring dengan setiap tim finalis akan dialokasikan waktu selama 25 menit. 10 menit pertama dilakukan untuk perekaman video yang tadi sudah diunggah ke YouTube oleh peserta. Kemudian 15 menit berikutnya itu adalah sesi tanya jawab dan klarifikasi yang dilakukan antara peserta dengan tim juri. Gitu. Nah, peserta juga wajib mempersiapkan gitu ya kode sumber source code dari perangkat lunak apabila ketika proses tanya jawab itu juri meminta untuk ditampilkan gitu karena biasanya nanti juri akan menilai. Nah, kemudian urutan presentasi ini nanti akan ditentukan dari undian pada saat technical meeting. Nah, ketika presentasi, mohon setiap peserta ini sudah siap di ruang tunggu, ruang pertemuan daring, paling lambat 15 menit sebelum jadwal presentasi. Akan diberikan tanda peringatan 2 menit sebelum presentasi waktu habis gitu ya. Dan juga jika waktu presentasi habis, maka akan dihentikan oleh panitia atau tim juri. Nah, ini beberapa kriteria penilaian untuk divisi 8. Yang pertama, aspek inovasi. Ini merupakan hal yang memang akan kami evaluasi. Nah, selain aspek inovasi, perangkat lunak yang dihasilkan ini juga harus bisa memberikan dampak yang diharapkan melalui penggunaan perangkat lunak. Jadi kalau memang perangkat lunak ini bisa digunakan langsung, itu mungkin akan memberikan bobot penilaian yang besar gitu. Dan juga potensi dari sustainability-nya. Nah, kemudian kita juga akan mengecek desain antarmuka, kemudian kemampuan untuk digunakan, dan juga user experience dalam menggunakan perangkat lunaknya. Nah, kemudian kita akan mengecek proses pengembangan perangkat lunak yang mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak yang baik. Nah, terkait dengan metodologinya, kami membebaskan peserta, entah itu pakai yang waterfall, atau mungkin sprint, atau mungkin scrum, dan sebagainya. Itu dibebaskan. Nah, kemudian kita juga akan mengecek kesesuaian ide dengan perangkat lunak yang dibuat. Dan yang terakhir, apakah perangkat lunak yang dibuat itu memiliki urgensi yang harus dibuat seperti itu. Urgensi masalah yang diangkat sebagai tema perangkat lunak. Sedangkan untuk babak final kami akan melihat dari sisi kemampuan presentasi dan juga dari sisi tanya jawab. Ini lumayan besar ya. Jadi sesi presentasinya itu sekitar 50% gitu ya. Nah, kemudian finalis juga lakukan presentasi selama 20 menit yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada juri. Nah, baru kemudian nanti di bobot yang selanjutnya adalah penilaian tantangan juri. Jadi ketika nanti babak final, juri itu akan menantang untuk melakukan sesuatu terkait dengan perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, juga kami akan melihat seberapa cakap gitu ya finalis ini bisa mewujudkan tantangan yang diberikan oleh juri berdasarkan pada perangkat lunak yang didemokan. Oke. Ini yang terakhir terkait dengan ketentuan khusus. Jadi setiap tim yang anggotanya sama itu hanya boleh mengajukan 1-2 karya perangkat lunak. Karya perangkat lunak ini belum pernah dinyatakan sebagai pemenang juara 1 ya. Ini khusus untuk yang perangkat lunak dinyatakan sebagai pemenang juara 1 dalam lomba TIK sebelumnya maupun pada kontes jenis baik dalam skala lokal, nasional,
regional, maupun internasional. Terkait dengan ini, tim pengusul wajib membuat pernyataan bermaterai terkait dengan hal ini. Kalau seandainya peserta nekat mengikutsertakan dan tim juri menemukan bahwa ini pernah jadi juara, maka kami akan mendiskualifikasikan. Gitu ya. Nah, karya perangkat lunak ini juga belum pernah terpublikasi baik secara komersil maupun secara non komersil kepada khalayak umum. Jadi kalau perangkat lunak ini meskipun gitu ya, meskipun belum pernah juara, tetapi sudah pernah dipublikasikan, ya itu tidak boleh diikutkan. Jadi memang benar-benar harus fresh gitu. Nah, perangkat lunak ini juga dapat dijalankan pada platform umum tanpa tambahan perangkat keras khusus gitu. Jadi sebisa mungkin memang tidak memerlukan tambahan perangkat keras lainnya gitu. Nah, kemudian karya perangkat lunak yang diajukan merupakan ide orisinal dan tidak menjimplak aplikasi yang sudah ada. Gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar jiplak itu kan dari sisi orisinal itu akan tidak terlalu baik. Kemudian yang penting lainnya itu adalah karya perangkat lunak ini tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kemudian jika karya adalah karya incremental itu atau karya yang dikembangkan dari konteks sebelumnya, jadi mungkin sebelumnya itu sudah pernah ke kontes gitu ya, kemudian dikembangkan. Nah, peserta ini harus bisa menjelaskan kepada juri gitu ya, mengapa karya ini harus diikutkan kembali dan juga harus menjelaskan perbedaannya di mana, pembaruannya di sisi apa gitu. Nanti kami akan memutuskan apakah ini dianggap sebagai karya yang lama atau memang ini adalah karya pengembangan. Nah, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, peraturan yang belum tercantum akan ditambahkan di kemudian hari bila diperlukan. Oke, saya kira itu 3 divisi yang bisa saya sampaikan terkait dengan aturan main dan juga prosedur pelaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Kemas. Ya. Terima kasih kepada Bapak Wahyono atas penjelasannya tentang ketiga divisi lomba.